Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini merupakan Vigili Paskah, sering disebut Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Kita berada dalam kesunyian kegelapan makam yang sejak Yesus wafat menjadi tempat Yesus merasakan dan mengalami puncak penderitaan manusiawi, yaitu kematian. Atas alasan itu, maka saya sengaja tidak menampilkan wajah dalam renungan harian ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada Sabtu Suci yang sunyi karena kami mengenang kematian Yesus Kristus, Putramu sendiri yang menjadi manusia dan bersikap solider terhadap kami umat manusia, mengalami kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian. Kami ingin merenungkan sabda yang diwartakan kepada kami secara khusus pada Vigili malam Paskah ini. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda itu yang boleh kami renungkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sesungguhnya menurut Misale Romanum, buku liturgi kita, bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita dari Perjanjian Lama ada 7. Dari bacaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kemudian dilanjutkan dengan epistola, yaitu membaca surat Santo Paulus kepada umat di Roma, baru kemudian Injil. Maka total ada 9 bacaan yang secara liturgis mestinya kita ikuti. Saya sendiri tidak tahu alasan mendasar mengapa kemudian dalam tradisi kita lalu bacaan-bacaan itu hanya dipilih beberapa, tidak sampai 7 untuk bacaan dari kitab Perjanjian Lama, hanya dipilih 3, kemudian epistola, lalu Injil. Padahal mestinya yang dibaca itu 7 dari Perjanjian Lama, yaitu 2 dari kitab Kejadian, bacaan pertama dan kedua, kemudian bacaan yang ketiga dari kitab Keluaran, kemudian bacaan keempat dan kelima itu dari kitab Nabi Yesaya, kemudian bacaan yang keenam dari kitab Baruch, dan bacaan ketujuh dari kitab Nabi Yehezekiel. Baru kemudian epistola, surat Santo Paulus kepada umat di Roma, dan Injil. Kita akan memilih Injil yang diwartakan kepada kita dari Injil Markus. Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 8 sebagai bacaan kita. Hari Sabat sudah lalu, Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah
untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya satu sama lain, siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita? Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Pemuda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti telah dikatakannya kepadamu." Setelah keluar, berlarilah mereka meninggalkan makam karena sangat ketakutan. Oleh karena sangat takutnya, mereka tidak mengatakan sesuatu kepada siapapun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu bacaan Injil yang dikutip dari Injil Markus. Nah, seperti yang tadi saya matur kepada panjenengan, mari kita perhatikan bacaan-bacaan sebelum Injil, karena selama ini entah mengapa kita tidak tahu persis alasannya, mungkin sangat praktis, tapi seumur hidup saya sebagai orang Katolik 56 tahun, memang belum pernah saya mendengarkan 7 bacaan dari Perjanjian Lama itu diwartakan dalam liturgi Vigili Malam Paskah, lalu epistola dan Injil. Pada umumnya sudah dipotong, sudah diambil hanya 3 dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Nabi Yesaya, dan kemudian kitab Yehezekiel. Baru kemudian epistola. 3 atau 4 bacaan itu yang representatif biasanya dipilih. Kitab Kejadian, Keluaran, Yesaya, lalu Yehezekiel. Kalau kita perhatikan, dalam seluruh bacaan dari Perjanjian Lama khususnya, baik kitab Kejadian maupun Keluaran, itu mengangkat tema air. Kitab Kejadian dibuka dengan penciptaan langit dan bumi oleh Tuhan, dengan roh Tuhan yang melayang-layang di atas air. Bumi belum berbentuk dan kosong. 3 hari pertama penciptaan memberinya bentuk atau struktur dengan memisahkan langit menjadi terang dan gelap, memisahkan air dari langit, dan memisahkan bumi dari air. 3 hari berikutnya mengisi alam yang diciptakan selama 3 hari pertama, yaitu matahari, bulan, dan bintang yang memenuhi alam terang dan gelap. Kemudian ikan dan burung memenuhi alam langit, dan hewan dan manusia memenuhi wilayah bumi, alam bumi tempat manusia dapat mengenal Tuhan
dan menyembah Tuhan serta hidup bersekutu dengannya muncul pada hari ketiga dari air dan mengantisipasi munculnya kembali bumi pada akhir air bah pada zaman Nuh. Kita ingat Santo Petrus dalam suratnya yang pertama bab 3 ayat 20-21 merefleksikan kisah Nuh dan menyebut bahwa keluarga Nuh diselamatkan melalui air dan ini melambangkan sakramen baptis yang menyelamatkan kita sekarang ini. Lalu pada bacaan yang ketiga dikutip dari kitab Keluaran digambarkan mengenai penyeberangan melalui Laut Merah dan itu merupakan jalan keselamatan bagi bangsa Israel dan juga menelan orang-orang Mesir yang jahat yang berusaha membunuh umat Tuhan. Lagu dalam kitab Keluaran memuji Allah karena telah menghancurkan pasukan Fir'aun, menyelamatkan umatnya, dan membawa umat tebusan ke gunung suci Tuhan. Ini adalah lagu yang diambil dalam kitab Wahyu bab 15 ayat 3-4 oleh orang-orang kudus yang merayakan keluaran baru dari dosa dan perbudakan dunia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, air dalam kitab para nabi juga mempunyai peran yang penting. Itu tampak dalam bacaan keempat yang menyebutkan pada zaman Nuh dan janji Allah untuk tidak lagi membinasakan bumi melalui air bah. Ini mengacu pada saat penghakiman tetapi juga pada awal yang baru bagi umat Tuhan. Lalu pada bacaan kelima kita diajak untuk mengalami kehausan rohani yang haus untuk datang mencari air kehidupan, dan itulah firman Tuhan sendiri yang merupakan air kehidupan. Firman Tuhan yang laksana hujan dan salju selalu membawa kehidupan, tidak akan pernah sia-sia. Nah, firman bukan hanya soal kalimat sabda, tetapi pribadi, karena Yesus sendiri adalah Sang Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Yesus. Yesus adalah firman yang bagaikan hujan yang turun dari langit membawa kehidupan baru kepada kita. Melalui pembaptisan, kita yang merupakan awal partisipasi kita dalam misteri Paskah Kristus diajak untuk menimba air kehidupan dengan sukacita dari sumber keselamatan, yakni Kristus sendiri. Itu dalam bacaan kelima. Kemudian dalam bacaan yang keenam yang dikutip dari kitab Baruch disampaikan kepada kita sumber kebijaksanaan dan bagaimana bangsa Israel telah meninggalkannya dan mendapati diri mereka berada dalam pengasingan di Babel. Umat Israel mengalami masa pembuangan. Dalam Perjanjian Baru, kisah ini direnungkan dan dihubungkan dengan Yesus yang adalah sumber kebijaksanaan ilahi yang telah lahir di bumi, mengambil sifat kemanusiaan kita dan tinggal di antara umat. Kita diajak untuk menemukan di dalam Yesus Sang Firman hidup kekal. Kemudian dalam bacaan yang ketujuh yang dikutip dari kitab Nabi Yehezekiel, di situ disampaikan janji bahwa Tuhan akan memercikkan air bersih ke atas manusia dan melalui tindakan ini membersihkan dosa-dosa kita serta
memberikan hati dan semangat yang baru. Hal ini digenapi dalam sakramen pembaptisan yang menyucikan kita dari noda dosa asal dan memperkenalkan kita ke dalam kehidupan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaikan rusa yang merindukan aliran sungai, jiwa kita pun diharapkan merindukan Tuhan. Pembaptisan yang kita terima dalam Yesus Kristus menjadi berkat. Kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam surat epistola, dalam surat kepada umat di Roma atau yang disebut epistola, Santo Paulus mengajarkan bahwa pembaptisan mempersatukan orang percaya dengan Kristus dan menggabungkan orang Kristen ke dalam tubuh Kristus sendiri. Dengan demikian, gereja dibenamkan ke dalam pembaptisan yang melambangkan keikutsertaan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Baptisan bukan sekadar simbol, tetapi secara efektif mengkomunikasikan apa yang dilambangkannya, yakni penebusan, pengangkatan kita sebagai putri-putra Bapa. Setiap hari kita perlu meninggalkan diri kita yang lama dan menempuh kehidupan yang baru, mengenakan Kristus sebagai kebaharuan hidup kita dan menjalani kemerdekaan sebagai putri-putra Bapa. Itu beberapa hal yang secara mendasar dapat kita renungkan dalam satu rangkaian dari bacaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan epistola. Semoga bermanfaat dan ini menjadi bekal bagi kita untuk mengalami dan menyambut Kristus yang bangkit dari alam maut. Kita diajak sukacita, bertumbuh di dalam iman, berbuah di dalam kesaksian yang nyata dalam hidup sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Kiranya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan rahmat dan berkat perlindungan kepada kita semua, wabil khusus kepada panjenengan dan seluruh keluarga, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selalu diberkati dan dilindungi oleh kerahiman Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.